Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Neri Eriani, calon guru penggerak asal Kabupaten Kuantan Singingi, asal sekolah SD Negeri 004 Tanjung Pau. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.1. Model jurnal yang saya gunakan adalah jurnal 4F. Yang pertama fact, 2 feeling, yang ketiga finding, yang keempat future. Yang pertama adalah fact atau peristiwa, di mana yang pertama kami lakukan adalah melakukan lokakarya orientasi atau lokakarya 0 yang diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023. Yang mana kegiatan tersebut kami laksanakan itu bertempat di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Yang kedua, pemaparan dan pembukaan PGP Angkatan 8 oleh BGP Provinsi Riau. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas dengan pengajar praktek. Dalam hal ini, pengajar praktek saya adalah Ibu Rohayati Ruslai. Kemudian yang keempat, mempresentasikan harapan dan kekhawatiran kami sebagai calon guru penggerak dan juga kekhawatiran dan harapan kepala sekolah kami masing-masing. Kemudian yang kelima, mengerjakan LK1 sampai dengan LK5. Yang keenam yaitu pembuatan portofolio digital itu melalui Google Site. Untuk pembelajaran di LMS itu dimulai dari diri sendiri, yaitu membuat refleksi kritis, harapan, dan ekspektasi. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang ketiga, eksplorasi konsep di forum diskusi virtual. Diskusi ini dilakukan dengan fasilitator yaitu Ibu Rahmi Fitriani terkait perspektif refleksi kritis tentang filosofis pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, ada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini kami membuat tugas kelompok, kemudian mempresentasikan dan mengunggahnya di LMS mengenai menemukan nilai-nilai luhur, mengenal kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penguat karakter murid. Kemudian yang kelima, demonstrasi kontekstual. Dalam hal ini kami membuat karya, kemudian mengunggahnya di LMS untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang baru kami dapat. Yang keenam adalah elaborasi pemahaman. Dalam elaborasi pemahaman, kami terlebih dahulu membuat pertanyaan di LMS, kemudian kami diskusikan di ruang virtual dengan instruktur yaitu Ibu Yosi mengenai perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketujuh, ada koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi, membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk video yang saya unggah di YouTube pribadi saya, kemudian linknya diunggah di LMS. Selanjutnya ada aksi nyata. Pada aksi nyata ini mendokumentasikan konstruksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter dalam bentuk video. Hal baik yang saya alami dalam mengikuti pembelajaran yaitu bisa dapat berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman CGP, dengan pengajar praktik, dengan fasilitator dan juga instruktur terkait pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan dalam kegiatan aksi nyata, hal baik yang saya alami adalah saya mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kendala yang saya alami adalah menyeimbangkan dan menyelaraskan antara pembelajaran pendidikan guru penggerak dengan tugas di sekolah. Hal yang saya lakukan adalah mulai dari diri bahwa keduanya itu sangat penting dijalani dengan tujuan bisa menjadi salah satu agen perubahan pendidikan terutama di sekolah tempat saya mengajar atau tempat saya mengabdi.
Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Perasaan yang saya alami selama proses pembelajaran yaitu sangat senang dan bahagia dapat menjalani pendidikan guru penggerak untuk bisa nantinya mengimplementasikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bisa juga mengimbaskan di sekolah saya, serta yang saya rasakan ketika melakukan aksi nyata di kelas saya itu sangat antusias melihat peserta didik mulai termotivasi untuk belajar. Itu dilihat dari keaktifan siswa. Di samping itu, siswa juga senang ketika diajak bermain game dan kami mengungkapkan perasaan masing-masing itu setelah pembelajaran selesai dengan menggunakan stick note atau tas memo. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini adalah maknai dan mengimplementasikan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana menuntun peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman supaya peserta didik kita ini mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidupnya. Hal baru yang saya ketahui dari diri saya setelah proses pembelajaran ini adalah bahwa saya selalu optimis untuk bisa menjalani pendidikan guru penggerak ini dan mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan selalu mulai dari diri saya sendiri. Selanjutnya adalah future atau penerapan. Hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan adalah merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan mau belajar hal baru yang mendukung kompetensi saya. Aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini adalah mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang berpusat kepada anak. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.